Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Musyarofa, NIM 22102135. Saya salah satu mahasiswi dari program studi ilmu keperawatan Universitas Dr. Sugandi Jember. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mitigasi bencana tanah ambles atau yang sering kita sebut dengan sinkhole. Sebelum itu, mari kita lihat cuplikannya terlebih dahulu. Tanah amblas atau sinkhole yang terjadi di Jalan Raya Gubeng, Surabaya hanyalah salah satu peristiwa sinkhole yang terjadi di dunia. Sejumlah kejadian sinkhole bahkan terjadi di sejumlah negara maju seperti Jepang hingga Amerika Serikat. Sebagian besar sinkhole di dunia terjadi di kota-kota yang padat dan tak jarang memakan korban lantaran sejumlah kendaraan maupun bangunan yang berada di atasnya hancur. Sinkhole bahkan dinilai sebagai bencana yang menakutkan lantaran tidak adanya tanda-tanda sebelum kejadian dan diameter luas sinkhole tidak bisa diprediksi, bahkan bisa mencapai ratusan meter. Lalu apakah benar sinkhole terjadi begitu saja atau secara tiba-tiba? Oke, itu tadi beberapa informasi berupa berita ya, terjadinya tanah ambles atau sinkhole yang terjadi di Indonesia. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tanah ambles atau sinkhole itu. Oke, tanah ambles atau sinkhole adalah suatu kondisi yang kita katakan sebagai bencana di mana terdapat lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya akibat dari runtuhan permukaan lapisan bawah tanah, di mana lapisan tanah tersebut merupakan batuan yang mudah larut seperti kars, kapur, atau juga garam. Apa sih yang menjadi penyebab terjadinya tanah ambles atau sinkhole ini? Identifikasi. Yang pertama, yaitu adanya penyedotan air yang berlebihan di bawah tanah sehingga kepadatan di dalam tanah berkurang dan menyebabkan tanah ambles. Lalu yang kedua, ada aktivitas tambang tanpa memperhatikan kondisi geologisnya terlebih dahulu. Lalu berikutnya ada pelapukan batuan yang tidak merata sehingga permukaan tanah mengalami kurang kepadatan. Dan yang keempat, adanya drainase bocor, dan yang terakhir tentunya terjadinya bencana gempa yang menimbulkan keretakan pada permukaan tanah. Apa saja sih tanda awal terjadinya tanah ambles atau sinkhole ini? Mari kita cari tahu. Yang pertama, yaitu adanya permukaan tanah yang terlihat cekung, karena permukaan tanah tersebut konsepnya adalah mengisi tanah yang kurang kepadatannya. Lalu selanjutnya, karena adanya cekungan tersebut sehingga objek di sekitarnya terlihat miring seperti bangunan atau pepohonan. Selanjutnya juga muncul retakan-retakan kecil dan juga lubang kecil, tetapi yang awalnya kecil itu karena peralihan waktu sehingga lama-kelamaan retakan dan lubang tersebut semakin besar dan melebar. Dan di situ akan muncul yang namanya tanah ambles atau sinkhole yang lubangnya itu jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Setelah kita tahu apa itu sinkhole, penyebab dan tanda awalnya, kita juga harus tahu apa sih dampak yang timbul dari tanah ambles ini. Pertama, kita akan bahas tentang dampak positif. Dampak positif dari tanah ambles ini yang pertama yaitu membentuk danau atau gua bawah tanah. Ambles akan diuji apakah materi tanah tersebut sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa, apakah layak nantinya jika ada pembangunan di area tersebut. Dan yang terakhir, bisa meningkatkan kesadaran akan mitigasi bencana. Nah, dari adanya tanah ambles yang tidak bisa kita perkirakan, kita sebagai warga harus senantiasa mengantisipasi. Oleh karena itu, harus mengetahui informasi terkait bencana tersebut agar nantinya kita dapat mencegah atau menanggulangi bencana tersebut ketika datang. Oke, itu tadi dampak positifnya, sedangkan dampak negatifnya apa saja? Oke, yang pertama yaitu merusak bangunan dan fasilitas di sekitar. Ya, lalu yang kedua menyebabkan korban jiwa dan luka apabila tanah ambles tersebut bisa dibilang cukup luas dan lebar, juga dapat mengganggu pasokan air dan listrik, juga ada menimbulkan trauma dan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, kita harus cari tahu
langkah dan penanganan yang tepat dalam menghadapi bencana tanah ambles atau sinkhole ini. Oke, kalau gitu ayo kita bahas. Yang pertama, di lingkungan kita sendiri, di lingkungan sekitar, kita bisa melakukan yang pertama, batasi penyedotan air tanah. Karena penyedotan air tanah yang berlebihan tadi adalah penyebab dari tanah ambles. Lalu yang kedua juga memperbaiki sistem drainase yang awalnya bocor, kita perbaiki agar nantinya tidak terjadi resiko tanah ambles. Lalu yang ketiga ada hindari pembangunan di atas tanah kars tanpa studi geologi. Lalu selanjutnya ada gunakan fondasi rumah yang kuat, merupakan suatu langkah yang tepat agar nantinya kita dapat meminimalisir kerugian finansial. Untuk di rumah sendiri bagaimana? Oke, untuk di rumah yang pertama bisa kita siapkan dokumen penting apa saja seperti KTP, KK, atau dokumen lain yang bisa kalian katakan penting. Lalu yang kedua ada siapkan jalur evakuasi, karena setiap bencana apapun itu haruslah ada jalur evakuasi. Lalu yang ketiga ada edukasi keluarga dan informasi terkait dan gejala dari bencana alam tersebut. Dan yang terakhir, jangan lupa simpan nomor yang penting seperti tenaga kesehatan, ambulan, pemadam kebakaran, atau pimpinan daerah setempat untuk nantinya bisa dihubungi ketika terjadi bencana tersebut. Lalu tindakan apa saja sih yang bisa kita lakukan saat dan setelah bencana? Yang pertama, jangan dekati area lubang, karena ketika sudah terjadi bencana ambles, resiko tanah ambles itu akan terjadi lagi, masih ada. Terlebih lagi ketika kalian semua berada dekat dengan tanah ambles itu. Jadi diusahakan jangan mendekati lubang tersebut. Lalu yang kedua, laporkan kepada pihak berwenang, masyarakat sekitar, pimpinan daerah setempat atau BPBD. Lalu yang ketiga, dokumentasikan jarak jauh, karena beresiko mengalami tanah ambles yang berulang, maka ambil dokumentasi dari jarak jauh untuk keamanan dan keselamatan kita. Lalu selanjutnya ada tunggu instruksi dari pihak resmi sebelum kembali ke lokasinya. Itu tadi beberapa mitigasi bencana yang dapat kita lakukan. Intinya langkah siap tanggap dalam menghadapi sinkhole itu bisa dilakukan dengan siaga. Segera tinggalkan lokasi ambles, informasikan warga dan pihak berwenang, amankan dokumen, gunakan jalur evakuasi, dan awasi kondisi sekitar dengan waspada. Jangan sampai terperosok, kenali sinkhole, selamatkan dirimu dan keluarga. Oke, itu tadi intinya langkah siap tanggap yang dapat kita lakukan, yaitu dengan siaga. Dengan S, segera tinggalkan lokasi ambles, informasikan warga dan pihak berwenang di area tersebut. A, amankan dokumen. Lalu yang G, gunakan jalur evakuasi. Dan A, awasi kondisi sekitar dengan waspada. Jangan sampai terperosok, kenali sinkhole, selamatkan dirimu dan keluarga. Oke, itu tadi informasi dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.